因为中文是我们华人很重要的民族特征. Karena bahasa Mandarin adalah salah satu penanda penting identitas ketionghoaan. Saya disebut suku Madura, 因为我会讲马杜拉语。Seseorang disebut sebagai bersuku Sunda, 因为他讲孙达语啊。Seseorang disebut sebagai bersuku Jawa, 因为他讲Jawa语，不会你。同样的推理啊， seseorang baru akan lengkap disebut Tionghoa kalau kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya tidak berani untuk menyatakan sendiri. Tapi kita semua tahan. Nah, karena bisa bahasa Mandarin. Tapi ada sejarah kelam selama 32 tahun. Ketika meletus Gestok, peristiwa G30S, dan kemudian 1967 naik seorang presiden yang sepertinya anti sekali terhadap China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa, dan 67 Bapak Ibu sekalian hubungan Tiongkok dengan Indonesia diputus. Bahasa Kemenlu itu bilang dibekukan, tapi bahasa pemerintah bilang diputus. Nah, kalau bahasa Kemenlu lebih halus, dibekukan. Dalam artian kalau beku itu pada suatu saat akan mencair, Bu Heni. Nah, tapi dari 67 sampai tahun 1990-an Tiongkok dengan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik secara resmi. Tidak hanya pemutusan hubungan diplomatik, tapi juga bahasa Mandarin dilarang untuk diajarkan, koran bahasa Mandarin dilarang untuk beredar, bahkan organisasi seperti HK seperti saat ini Bapak ya, juga tidak dibolehkan untuk berdiri. Jadi penanda penting identitas ketionghoaan selama sekitar 32 tahun Bapak Ibu sekalian dibredel, tidak dibolehkan. Itulah kenapa 出生在65年之后的老前辈的华人可能几乎都不会讲中文。Itulah kenapa senior-senior kita yang lahir setelah tahun 1965 itu kemudian tidak bisa bahasa Mandarin karena sekolah-sekolah Tionghoa saat itu dan bahasa Mandarin itu ditutup, tidak diperbolehkan. Bahkan mereka yang diam-diam belajar bahasa Mandarin juga mau着生命的危险loh. 1967年10月，印度尼西亚正式与中国断绝外交关系。印尼政府强迫华人改变姓氏，不准他们使用中文，关闭了所有的中文学校，还禁止春节等传统中国习俗，干脆连中国、中华这两个词都禁止了，对中国只能称为支那。印尼华人始终生活在一种提心吊胆的环境中。juga harus berani mengorbankan nyawanya kalau misalnya diketahui belajar bahasa Mandarin secara diam-diam Bapak Ibu sekalian. Maka harap maklum kalau kemudian senior-senior kita yang lahir pada tahun 1965 ke belakang tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi tidak bisa dimaklumi kalau yang muda-muda sekarang tidak mau belajar bahasa Mandarin. Tidak bisa dimaklumi karena sekarang teknologi informasi itu sudah luar biasa majunya Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang tidak perlu untuk diam-diam, tidak perlu takut untuk belajar bahasa Mandarin. Kita sekarang bahkan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah untuk belajar bahasa Mandarin karena kita tinggal menggunakan handphone kita untuk buka YouTube dan bahan ajar bahasa Mandarin tersedia di mana-mana dan kapanpun ada. Jadi menurut saya generasi muda Tionghoa tidak punya alasan lagi seperti generasi senior mereka yang tidak bisa bahasa Mandarin. Karena mereka punya fasilitas yang jauh lebih memadai, jauh punya fasilitas kondisi politik yang lebih stabil dibandingkan dengan senior-senior mereka yang terdahulu. Maka menurut saya tidak ada alasan bagi generasi muda Tionghoa untuk kehilangan
salah satu penanda penting dari identitas ketionghoaan mereka. 我们除了要热爱这个语言和文化之外呢，我们必须创造语言环境。Kita harus menciptakan lingkungan berbahasa， 同时学3种语言。你要讲中文的话没有问题，你要讲阿拉伯文的话没有问题，你要讲英语也没有问题。你们不要讲印尼语。在喜经院创造了没办法的语言环境。Tidak bisa dengan cara paksaan karena kita akan berbenturan dengan apa yang disebut sebagai HAM. Kalau misalnya mahasiswa di sekolah bahasa di sini kemudian karena tidak ngomong bahasa Mandarin kemudian dihukum berdiri, maka nanti akan kita berhadapan dengan HAM. 如果长期没有使用这个中文的话，我怕会忘掉。Itulah kenapa istri saya yang juga sebelumnya tidak bisa bahasa Mandarin sekarang bisa bilang 我要睡觉，我很累，我要洗澡。Maka saya bangga menyatakan bahwa saya berhasil menciptakan lingkungan berbahasa dan saya berhasil mengajari istri saya dan anak saya bahasa Mandarin supaya kita bisa lebih cepat menguasai bahasa ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian.